Gawat, makin panas. Ketika Jenderal Purnawirawan Muldoko menggunakan jam tangan merek Recalmal terungkap di media Singapura, mantan Panglima TNI memberikan klarifikasi di kantornya dengan mengatakan glodok. Kata itu spontan terlontar dari Muldoko saat Kompas.com menyebutkan kata Recalmal, sebuah merek jam tangan mewah asal Swiss. Muldoko memang memiliki kenangan tersendiri dengan merek tersebut saat masih menjabat sebagai Panglima TNI pada tahun 2014 lalu. Jam tangan Recalmal yang digunakan Muldoko saat itu disorot oleh media Singapura karena harganya yang ditaksir mencapai 1 miliar. Namun, Muldoko belakangan mengklarifikasi bahwa jam tangan Recalmal yang dikenakannya itu palsu. Muldoko membelinya dengan harga 5 juta rupiah dan dilemparkan di depan para jurnalis yang mewawancarainya. Cerita di atas adalah satu cerita di mana seorang Muldoko yang sekarang menjadi kepala KSP di Istana Negara. Keberadaannya di istana tidak membuat Muldoko hilang obsesi pada kekuasaan. Sebab obsesi itu akan terwujud dengan menjadikan dirinya sebagai presiden pengganti Jokowi pada tahun 2024. Hal di atas sangatlah wajar jika Muldoko mampu melalui sebuah proses politik yang ada di Indonesia, di mana dia harus menjadi anggota partai ataupun mendirikan partai sendiri. Ternyata memasuki dunia politik tidak seperti yang diharapkan ketika menjadi seorang prajurit dan banyak rintangan yang harus dilalui. Maka seperti para jenderal sebelumnya, menggunakan jalan pintas dengan mengakomodir orang yang kurang tepat menyokongnya. Minim prestasi politik. Sebagai mantan Panglima TNI, barangkali Muldoko terobsesi dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menduduki jabatan presiden selama 2 periode. Tapi, perjuangan SBY tidaklah begitu mudah. Setelah diberhentikan oleh Megawati sebagai Menko Polhukam kala itu, SBY mendirikan Partai Demokrat bersama istrinya, Ibu Ani Yudhoyono, dengan para deklarator lainnya. Sementara Muldoko, setelah pensiun jadi tentara, hanya bisa mendapatkan ormas HKTI dari OSO yang kebetulan menjadi dualisme kepemimpinan dengan Prabowo Subianto, yang kemudian membuat Partai Gerindra sebagai upaya bisa terlibat aktif di dunia politik Indonesia. Mereka semua berdarah-darah mendirikan partai dengan segala tantangan di lapangan. Sebut saja Wiranto, yang juga mantan jenderal, juga mendirikan Partai Hanura. Seharusnya Muldoko, sebagai mantan Panglima TNI, menjadikan para seniornya dengan mendirikan partai. Padahal, posisi dia sangat strategis di sekitar Presiden Jokowi saat ini. Karena minimnya pengalaman di politik, dia dikerjain sama Nazarudin, Johnny Allen, dan Darmizal untuk merebut Partai Demokrat dengan merebut kekuasaan dengan cara melakukan KLB untuk pergantian ketua umum. Di saat itulah, rapat di Hotel Rasuna membuat skenario dengan mengangkat Jenderal Purnawirawan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Salah dugaan. Perubahan Ketua Umum Partai Demokrat dari SBY ke AHY dengan banyak masuknya anak muda di kepengurusan membuat para senior tidak banyak yang mau mengerti dan memahaminya. Di mana tagline, mudah adalah kekuatan, menjadi penting bagi Partai Demokrat. Ditambah banyaknya aktivis yang berada di lingkaran AHY, baik secara langsung atau tidak langsung. Disitulah dugaan sementara mereka yang mau kudeta merasa dinamika partai masih seperti dulu. Dan ketika terbongkar, Muldoko dalam jawaban lewat online menunjukkan gestur yang tidak percaya diri. Barangkali halusinasinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat gagal total. Walaupun banyak yang meyakinkan dengan munculnya Darmizal yang sudah mendeklarasikan diri Ketua Rejo, relawan Jokowi, yang dijanjikan menjadi menteri oleh siapa, tapi isu itu berkembang dengan cepat. Apalagi ada nama Nazarudin yang sudah dipecat gara-gara korupsi bersama Anas Urbaningrum. Mungkin Muldoko merasa yakin dengan hadirnya beberapa pengurus DPC Partai Demokrat dari Indonesia Timur yang diakomodasi oleh Johnny Allen. Ternyata skenario mereka tidak seperti yang diharapkan. Makanya ada istilah mati sebelum perang. Hal yang menarik adalah ketika kudeta gagal, kemudian bermunculan orang-orang lama, senior, dengan caranya masing-masing dengan seolah-olah seperti seorang pengamat dadakan. Padahal intinya mau cuci tangan dari kejadian di atas. Mereka semua tidak paham dinamika Partai Demokrat yang sekarang diisi oleh anak muda dan tidak memiliki beban masa lalu. Cuci tangan sebelum berlumur darah. Istilah subjudul di atas adalah sangat pas dengan kondisi saat ini. Terutama bagi mereka yang terlibat bahkan mau memanfaatkan kasus di atas menjadi batu loncatan kekuasaan. Logika politik zaman Orba yang masih dipakai, sementara para milenial sudah tidak peduli dengan masa lalu.
para anak-anak muda lebih menyukai apa yang dikerjakan ke depan dibanding masa lalu yang tidak memberikan ruang yang sehat untuk berkembang. Saya teringat akan kudeta di Venezuela di mana pemimpin oposisi Juan Guaido berupaya membangun rasa keniscayaan untuk rencananya menyingkirkan sang presiden, Nicolas Maduro. Namun, dukungan militer yang dia harapkan tak pernah muncul. Dari kasus ini, kita melihat bahwa Muldoko tidak melihat lapangan bahwa para pemain yang dia pakai juga sudah tidak memiliki kekuatan seperti dulu lagi, di mana anak-anak muda di partai sekarang ini lebih berani dan rasional. Bahkan, banyak yang tidak bisa menangkap dialektika AHY berkirim surat ke Jokowi. Jadi, jangan diharap bisa melakukan kelicikan seperti masa lalu. Bahkan, Pramoedya Anantathur pun lebih percaya kepada anak muda untuk sebuah perubahan. Apakah Muldoko bisa memasuki dunia politik yang sebenarnya dengan menggunakan kaki tangan orang yang bermasalah? Semoga halusinasi menjadi presiden 2024 terwujud dengan kemampuan membuat partai sendiri seperti pendahulunya. Semoga. Bagaimana menurut pendapat Anda?